Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Dalam video ini, kita akan membahas salah satu aspek penting dalam industri pariwisata, yaitu pemanduan wisata. Seorang pemandu itu harus memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pengalaman terbaik bagi wisatawan. Nah, oleh karena itu, seorang pemandu harus memahami pelaksanaan pemanduan, perangkat yang diperlukan, serta teknik yang digunakan dalam membantu wisatawan. Mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pelaksanaan pemanduan wisata. Nah, di dalam pemanduan wisata, ini pelaksanaannya mencakup beberapa tahap, yaitu yang pertama, persiapan. Nah, jangan lupa kita sebagai pemandu wisata harus mempersiapkan detail-detail yang kita perlukan. Nah, di antara persiapannya itu harus melakukan riset, memahami jadwal perjalanan, serta mempersiapkan materi yang akan disampaikan. Jadi, riset di sini harus mengetahui sejarahnya, harus mengetahui tempatnya. Jadi, ketika kita memandu, kita tidak kosong dalam memberikan informasi. Jadi, informasi yang kita sampaikan ada isinya gitu. Lalu, selanjutnya, penyambutan wisatawan. Nah, wisatawan ini harus disambut dengan baik, dengan ramah, memperkenalkan diri dengan baik, memberikan gambaran tentang perjalanan yang akan dilakukan. Nah, itu tentang penyambutan wisatawan. Lalu pelaksanaan turnya. Saat tur sedang berlangsung, pemandu harus memberikan informasi yang sangat menarik, akurat, terus menjawab pertanyaan wisatawan, serta memastikan perjalanan dengan nyaman. Jadi, ajak untuk tanya jawab wisatawan itu agar kita ada interaksinya bersama wisatawan. Lalu nanti ketika pelaksanaannya jangan lupa evaluasi dan penutupan. Setelah tur selesai, pemandu bisa mengajak wisatawan untuk memberikan umpan balik serta menutup kegiatan dengan positif. Jadi jangan lupa, gimana nih ketika aku jadi pemandu, apakah ada kurangnya? Jadi kita tahu kurang dan lebihnya kita dalam memandu gitu. Nah, yang kedua, kita bahas tentang perangkat yang diperlukan. Tentu dong, kalau misalkan kita jadi pemandu, harus ada peralatan atau perangkat yang digunakan. Nah, di sini, yang pertama yang harus dipersiapkan, yang harus dibawa itu peta atau brosur, peta dan brosur, untuk membantu wisatawan memahami lokasi dan informasi destinasi. Jadi ini dibagikan kepada wisatawan, dan jangan lupa kita juga harus mempunyai satu. Buat bekal kita memandu wisatawan. Mikrofon atau speaker. Nah, ini gunanya untuk ketika kita memandu kelompok besar, suara kita terdengar jelas oleh semua wisatawan kita. Karena dikhawatirkan kalau misalkan kita nggak pakai mikrofon atau misalkan yang alat pengeras suara, itu suara kita nggak terdengar oleh wisatawan. Nah, terus jangan lupa alat komunikasi. Ini boleh HT ataupun ponsel. Ini untuk koordinasi dengan tim atau sopir wisata misalkan. Nah, jangan lupa juga daftar nama pesertanya. Kita harus punya absen dari wisatawan. Jadi jangan sampai ketika kita nanti pelaksanaan tur, kita nggak tahu nih siapa yang nggak hadir, siapa yang hadirnya gitu. Jadi wajib bagi pemandu wisata untuk mengetahui kehadiran beberapa orang yang hadir, beberapa orang yang tidak hadirnya, agar semuanya terlihat gitu. Nah, selanjutnya dokumentasi. Nah, ini penting nih, karena kan wisatawan ketika dia ingin berwisata, jalan-jalan, dia itu ingin wisatanya atau jalan-jalannya itu ada kenangannya. Nah, di sini perlunya kamera atau smartphone. Kita sebagai pemandu juga harus standby gitu. Nah, di sini kita bahas yang terakhir tentang teknik pemanduan wisata atau teknik pemandu wisata. Teknik dalam memandu ini itu penting. Jadi agar wisatawan mendapatkan pengalaman yang menyenangkan. Nah, teknik dalam memandu itu yang pertama, berbicara yang baik, gunakan suara yang jelas, artikulasi yang baik, dan intonasi yang menarik. Jadi bicaranya yang baik, suaranya jelas, intonasinya, artikulasinya, A, B, C, D-nya itu harus terdengar. Jadi ketika kita berbicara, kita nggak monoton gitu, nggak kayak berbicara dengan robot, tapi kita berbicara dengan manusia. Nah, intonasi itu berupa
kesan yang disampaikan. Teknik storytelling yang selanjutnya. Jadi kalau misalkan kita memberikan suatu informasi, gunakan teknik ini. Jadi dilatar belakangi oleh cerita. Nah, dengan cerita maka biasanya orang tuh lebih tertarik untuk mendengar. Karena cerita biasanya itu menjadi magnet tersendiri bagi orang untuk mendengarkan apa yang kita omongkan. Nah, terus teknik interaksi dengan wisatawan itu melibatkan wisatawan dalam dialog. Nah, jangan sampai ketika kita nanti jadi pemandu wisata, kita komunikasinya hanya satu arah, tapi harus dua arah. Jadi ada interaksi antara si pemandu dan juga wisatawan. Dan yang terakhir, teknik manajemen kelompok. Nah, seorang pemandu ini harus bisa mengatur wisatawan agar tertib, memastikan tidak ada yang tertinggal, serta menjaga keselamatannya. Nah, di sini berupa informasi yang disampaikan. Jadi, jangan lupa sampaikan ketika jadi pemandu itu, Bapak Ibu hadirin, mohon untuk mengecek kembali barang bawaannya. Pastikan agar tidak ada barang yang tertinggal. Dan jangan lupa untuk dijaga seluruh peralatannya, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan. Dan dalam perjalanan mohon dijaga kehati-hatiannya. Semuanya harus berhati-hati dalam berjalan ataupun perjalanan menuju lokasi wisata. Nah, itu dia tentang pembelajaran pemanduan wisata. Kita sudah belajar tentang pelaksanaan pemanduan wisata, perangkat yang diperlukan, serta teknik yang digunakan dalam memandu wisatawan. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam memahami peran penting seorang pemandu wisata. Jangan lupa untuk terus belajar dan berlatih agar bisa menjadi pemandu wisata yang profesional. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.